Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara para penyintas ambeien di seluruh Indonesia. Semoga pagi ini tanggal 1 November 2023 kita semakin sehat ya, yang operasi semakin sehat, yang sedang sakit segera sembuh, yang takut operasi segera menemukan jalan kesembuhan, dan lain-lain lah pokoknya. Oke, selamat memasuki bulan November. Semoga 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, dan seterusnya kita menjadi lebih baik. Oke, gimana kabarnya? Apakah ambeiennya masih seru-serunya hari ini? Ini saya pengen cerita sedikit saja ya tentang pengalaman seorang ibu di Papua, kalau nggak salah di Wamena ya, yang anaknya sakit ambeien, yang mana anaknya kuliah di Makassar, Sulawesi. Nah, anaknya ini sendirian di kos. Kemudian operasi ambeien tanpa didampingi keluarga, datang sendiri ke rumah sakit diantar teman-temannya. Dan karena anak ini masih kuliah, kemudian baru seminggu atau lebih sedikit itu masuk kuliah. Kemudian kalau nggak salah terus pendarahan. Nah, bingung ini Bu. Si anak ini lemes sampai pendarahan, akhirnya dibawa ke UGD dan ngamar lagi. Si ibu ini nanya dari Papua, ini gimana Pak, saya ini saya suruh nonton YouTube karena soal pendarahan itu sudah ada kasus di situ. Yang saya wawancarai itu juga sama pendarahan. Lalu anaknya operasi sendiri di rumah sakit, tidak ada yang nemani, kemudian ibunya bingung. Akhirnya si ibu ini terbang ke Sulawesi. Penerbangannya berapa lama Bu? Sekitar 3 jam atau 3 jam setengah. Wah, lama juga ya, jauh ya dari Wamena ke Sulawesi. Demi seorang anak yang tinggal sendirian, menderita sakit ambeien, bingung betapa kacaunya ini pikiran si ibu ini. Nah, sesampainya di Makassar, kemudian ke rumah sakit dan mendampingi anaknya beberapa hari, alhamdulillah sembuh. Dan anaknya sudah merasa sekitar 1 minggu lebih sedikit lah ya, itu sembuh dan sudah menghubungi saya lagi. Alhamdulillah anak saya sudah sembuh dan pengen kuliah lagi naik motor. Waduh Bu, kalau masih seminggu 10 hari, kalau bisa mungkin jangan naik motor dulu, atau kalau naik tuh pelan-pelan, karena nanti khawatirnya terkoyak-koyak lagi, berdarah lagi. Seperti itu, dan akhirnya si ibu itu merasa lega, merasa tenang karena anaknya anak laki-lakinya juga kuat secara mental terutama. Kalau fisiknya memang katanya sering pingsan ya, tapi mentalnya kuat. Akhirnya sembuh dan ibu itu mengabarkan anaknya sudah sembuh dan mungkin hari-hari ini sudah kuliah. Jadi itu saya waktu si ibu itu bingung ya, karena anaknya, ini anak saya gimana di kos sendirian, ini nggak ada teman, gimana. Saya suruh nelpon saya sebenarnya anaknya, tapi mungkin malu ya, ibunya, jadi lewat ibunya. Seperti itu, dan alhamdulillah sembuh Bu ya. Semoga semakin sehat Bu, semangat ya, dan cita-cita putranya bisa terkabul. Dan yang kedua, ini ada Mbak ibu apa bapak ya. Soalnya saya itu sering kalau yang WA itu dia tidak memperkenalkan nama dan kadang-kadang saya juga lupa karena banyak tidak saya simpan namanya. Ini sampai 8 bulan itu keluar cairan kuning ya. Kemudian ada semacam luka yang ada nanahnya, itu nggak sembuh-sembuh. Nah, mungkin ya saudara-saudara yang mengalami hal seperti itu bisa komen-komen atau bisa merespon di YouTube ini supaya ada pelajaran untuk yang lain. Karena untuk kasus itu saya tidak mengalami. Kalau keluar cairan kuning saya mengalami beberapa hari, baunya nggak enak, terus sakit, itu mengalami. Tapi ini sampai 8 bulan masih ada semacam luka kecil yang bernanah gitu ya. Apa itu fisura ani ya itu ya, saya kurang paham. Mungkin teman-teman yang punya pengetahuan yang mengalami hal semacam itu bisa sharing, komen ya, siapa tahu ini bisa bermanfaat, dan saya yakin bermanfaat. Memang saya kalau yang saya tidak mengalami sendiri itu saya tidak bisa menceritakan pengalaman karena nggak ada pengalaman. Cuman sampai ada cairan kuning itu saja saya ada pengalaman, cairan kuning bening, kemudian harus
awal-awal dikasih softtek, saya pakai softtek, kemudian ganti tisu. Nah itu aja pengalaman saya. Saya memakai tisu itu sebulan lebih mungkin ya. Jadi kemana-mana bawa tisu, kalau habis buang air itu ganti lagi, begitu terus wis. Ya saya nggak anggap itu sebuah masalah, ya sudah, ini anggap aja rutinitas yang harus kita laksanakan. Alhamdulillah lama-lama juga kering dan sekarang sudah alhamdulillah sembuh, enak sekali sekarang. Begitu saudara-saudara, para penyintas ambeien dari manapun Anda berada, semoga video-video saya itu ada 1-2 yang cocok dengan pengalaman saudara sehingga Anda tidak panik, Anda tidak bingung. Oh ya, ada lagi ibu dari daerah Jawa Tengah, tidak saya sebut namanya. Itu dia malu mengakui atau malu menceritakan kalau dia operasi ambeien. Ibu ini sudah 2 kali melahirkan, 1 sesar, 1 normal. Dia bercerita, saya sudah pernah melahirkan secara normal, sesar normal itu sakit, tapi operasi ambeien ini jauh lebih sakit, katanya seperti itu. Dan saya tidak bilang ke tetangga-tetangga kalau saya operasi ambeien, saya malu. Saya bilang, kenapa malu? Wong saya saja malah saya umumkan di YouTube ya. Semua orang tahu kalau saya ini kena ambeien. Saya sudah tidak malu. Tidak perlu malu ya saudara-saudara. Kena penyakit ambeien itu bukan aib, bukan kutukan, bukan sebuah keburukan. Ini penyakit biasa yang harus disikapi dengan biasa. Ya diobati, ini takdir. Nah, tidak ada takdir itu, menurut saya takdir buruk itu ya. Takdir itu kehendak yang kuasa. Kalau yang kuasa berkehendak itu berarti ya baik ya. Coba kita berusaha seperti itu ya. Kita berhusnudon kepada Tuhan bahwa penyakit yang diberikan kepada kita ini adalah ya bisa ujian, bisa apalah, kita sabar atau tidak. Jadi ibu-ibu itu saya bilang, jangan malu Bu, biasa saja. Nah, ini bukan aib kok, ini bukan sebuah keburukan, ini takdir. Nah, iya benar, tapi saya masih malu. Ya sudah, kalau masih malu ya nggak apa-apa. Kalau dengan saya nggak usah malu-malu, kita sama-sama kok ya, kita sama-sama sakit, saling sharing, nggak usah malu. Seperti itu. Dan semoga untuk ibu yang dari Jawa Tengah ini segera sembuh Bu ya, segera tidak malu lagi. Termasuk yang 8 bulan ini semoga segera kering. Tapi alhamdulillah yang 8 bulan ini tidak sakit kalau BAB. Kalau dipakai jalan juga nggak sakit, cuma merembes air gitu aja, merembes cairan ya, kadang kuning, ada mungkin sedikit darah seperti itu. Mungkin yang punya pengalaman monggo silahkan memberikan komen-komen di YouTube saya. Semoga bisa membantu teman-teman kita yang lain. Atau yang juga pengen kirim video testimoni untuk dimuat di channel ini, saya juga siap, silahkan kirim ke WhatsApp saya. Nanti saya kasih judul, kemudian saya upload di Facebook ini. Begitu ya saudara-saudara ya, setelah lama berhari-hari saya tidak upload karena ya memang menyesuaikan ini ya. Kalau dipaksa setiap hari kan nanti bosen juga ya. Saya kalau ada kasus-kasus tertentu saja nanti akan saya muat. Saya di Malang ini sebenarnya saya pengen mendatangi teman yang sakit ambeien ya untuk saya wawancarai, tapi saya belum sempat. Rumahnya nggak jauh sebenarnya. Nanti kalau dianya mau saya datangi, saya wawancarai pengalamannya. Itu lebih lebih ngena bagi yang menderita. Oke ya, saya kira seperti itu. Semoga sehat-sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.